dari kita sendiri yang eh, nggak hanya dari kita sendiri yang mengorbankan harta kita, tapi kita juga bisa menebarkan kebaikan. Kenapa? Karena tadi daging kurbannya juga disebarkan ke orang-orang gitu ya. Kedua apa? Ke orang-orang yang mungkin nggak pernah makan daging gitu ya. Ke orang-orang yang mungkin makan daging Idul Adha aja gitu. Jadi kita memberikan pilihan. Tadi juga udah aku sampaikan bahwa di ibadah ini gitu ya, di hari raya Idul Adha ini nantinya gitu ya, kita berkurban itu intinya bahwa kita melepaskan hal-hal yang duniawi yang mungkin mengikat kita gitu ya. Jadi kita belajar bagaimana Nabi Ibrahim dulu melepaskan kecintaannya terhadap dunia yang saat itu anaknya gitu. Anaknya bagian dari dunianya yang akhirnya untuk apa? Untuk mencintai Allah gitu, untuk mencintai agama Allah. Sekarang kita dimintanya untuk tidak mencintai dunia kita, yaitu harta kita secara berlebihan, supaya kita sebagiannya gitu ya kita korbankan untuk akhirat kita. Nah, hewan kurban ini insya Allah juga akan menjadi kendaraan kita di akhirat. Jadi kalau misalnya kita mampu, uang kita cukup, tabungan kita cukup, beli hewan kurban sebaik mungkin gitu ya. Tapi kalau misalnya kita punya budget constraint, baru belajar nih Kak gitu misalnya. Atau uangnya masih terbatas, saya masih baru jadi apa namanya ojol atau masih mahasiswa ya nggak apa-apa. Kalau misalnya budget constraint, kita mampunya berapa? Kalau kayaknya sekarang udah kurban yang paling murah mungkin 1,5-2 jutaan juga udah ada ya nggak apa-apa kita mulai dari situ. Seiring dengan berjalannya waktu, kalau misalnya income-nya udah naik, kalau misalnya gajinya udah naik, tabungannya udah naik, pilih hewan kurban sebaik mungkin gitu ya. Jadi kalau yang namanya ibadah itu sebenarnya kalau kita mampu ya jangan pilih yang murah-murah gitu ya, karena insya Allah nanti akan mendapatkan balasan dari Allah gitu. Oke, yang terakhir memaknai bahwa tujuan hidup ini adalah untuk mencapai ridho Allah semata. Jadi memang sebenarnya di kurban ini kita bisa pelajari lagi gitu ya nanti teman-teman keutamaan berkurban bahwa banyak sekali hal-hal yang kita bisa dapatkan sebenarnya dari kurban ini. Jadi nggak semata-mata cuma nyembelih hewan udah selesai gitu ya. Jadi kita bisa refleksi lagi hal-hal yang bisa kita dapatkan apa sih gitu ya dari berkurban ini. Nah, selanjutnya nih ibadah lainnya di Zulhijjah nanti gitu ya di bulan depan Zulhijjah yaitu terkait dengan berhaji. Yang namanya haji ini salah satu ibadah wajibnya Muslim gitu ya. Jadi kalau kita dulu belajar dari SD yang namanya haji ini kan termasuk rukun Islam gitu ya, wajib bagi yang mampu gitu. Tapi kadang ya kita itu selalu apa namanya selalu berpikir bahwa haji ini hanya untuk orang-orang yang kaya. Bagi yang mampunya itu hanya untuk orang yang kaya. Jadi kalau misalnya nih, oh ya saya cuman gajinya 5 juta aja tiap bulan atau 7 juta tiap bulan, kayaknya masih belum wajib berhaji. Kalau kita tidak mengusahakan, kita tidak memampukan diri kita, gimana Allah bisa memampukan kita gitu ya. Kalau kita tidak berikhtiar, kita tidak berjalan ke arah itu, gimana Allah memampukan kita. Jadi banyak hal-hal yang kita tuh miskonsepsi gitu ya, berpikir bahwa haji ini hanya untuk orang-orang yang kaya raya aja, yang banyak duitnya. Tapi coba lihat deh, orang yang kaya raya, yang uangnya banyak pun sebenarnya belum tentu tergerak loh untuk pergi haji gitu. Dan kalau kita lihat nih hari ini di berita, banyak sekali orang-orang yang sebenarnya kalau kita lihat secara ekonomi juga nggak kaya-kaya banget gitu ya, tukang sayur gitu ya. Bahkan kemarin ada ya salah satu haji tertua yang umurnya udah lebih dari 100 tahun dari Madura, itu beliau kalau lihat rumahnya itu bahkan rumahnya nggak terbuat dari dinding rumah yang kayak ya kita tinggal biasanya ya gitu ya. Jadi hanya terbuat dari semacam bambu-bambu ya. Kalau di Madura lumayan banyak yang seperti itu yang saya tahu gitu ya. Dan beliau ini daftar hajinya dengan menjual tanah satu-satunya tanah yang dia punya. Jadi Masya Allah gitu. Jadi berkorbannya sedemikian gitu untuk bisa berhaji gitu ya. Jadi memang itu cerita-cerita yang bisa jadi nanti bisa membangkitkan kita untuk daftar haji lagi. Dan yang namanya haji ini akan menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa. Ini ada loh banyak di hadis, nanti kita bisa baca juga bareng-bareng gitu ya. Nah, haji ini termasuk ibadah jihad fisabilillah juga, dan insya Allah itu balasannya surga. Jadi tidak ada balasan kecuali surga untuk haji yang mabrur.
Jadi insya Allah semua harta kita yang kita keluarkan nih untuk haji itu juga akan mendapatkan balasan yang nggak ada tandingannya gitu ya. Jadi kita ngeluarin mungkin kalau misalnya kita mau haji reguler daftarnya 25 juta, pelunasan mungkin di 30-an juta mungkin ya. Jadi dari 55 juta itu insya Allah kita balasannya itu luar biasa gitu ya. Janji Allah tuh nggak pernah nggak ditepatin. Ibaratnya janji Allah itu selalu benar gitu. Jadi kita harus yakin sama itu. Jadi ketika tiap kita ngeluarin uang untuk Allah, insya Allah Allah akan ganti gitu ya. Yang namanya haji itu tidak akan membuat kita miskin. Yang namanya haji dan umroh insya Allah akan menghilangkan kefakiran dan dosa gitu ya. Itu udah janji Allah. Jadi kalau kita ngeluarin duit nih buat haji, buat umroh itu nggak akan buat kita fakir, nggak akan buat kita miskin. Dan itu yang harus kita percaya gitu. Jadi kadang orang kan mikir, aduh ini, masih butuh itu, masih mau beli ini, mau beli itu, belum sempat jalan-jalan ke luar negeri, belum sempat jalan-jalan ke sini gitu ya. Dan segala macam lah pertimbangan-pertimbangan kita gitu. Dan itu juga harus kita luruskan lagi bahwa ketika kita mengeluarkan uang kita, tabungan kita untuk haji itu Allah malah akan ganti berkali-kali lipat dan tidak akan membuat kita miskin gitu ya. Yang terakhir adalah yang namanya haji ini termasuk salah satu amalan yang paling afdol. Ini juga ada dalam hadis Rasulullah gitu ya terkait dengan keutamaan berhaji. Nah, ini pertanyaan yang sering banget biasanya aku dapatkan. Jadi beberapa hari ini aku juga fokus kontennya itu mendekati konten-konten Idul Adha gitu ya terkait dengan kurban, haji gitu ya dan segala macamnya. Banyak pertanyaan yang sebenarnya intinya nabung buat haji dulu atau kurban dulu? Kalau saya jawabnya ya kalau bisa keduanya kenapa harus milih salah satu gitu ya. Kita bisa kok sama-sama mulai, kita mulai nabung buat haji juga bisa, kita nabung buat kurban. Yang bisa ditabung berapa? Yang bisa ditabung cuma 10.000 nih sehari, ya nggak masalah. Jadi beberapa hari yang lalu saya juga bikin konten, ada orang cerita, jadi dia tukang jahit. Dia cerita dia sudah haji di tahun 2018 atau 2019 gitu ya. Jadi dia tukang jahit. Sebelumnya dia itu daftar haji dari menabung hasil itu ya hasil jasa jahitannya. Jadi katanya dia nabung tuh paling ya rata-rata 5.000 per hari. Kalau ada pekerjaan lebih banyak ya dia bisa nabung lebih banyak. Ya bayangin, mungkin kita mikir kayak 5.000 per hari ya sedikit banget gitu ya. Kita kalau ngasih anak 5.000 kan cepet banget kan habisnya gitu ya. Kalau kita megang uang 5.000 ya ada aja kita jajan cilok lah, kita jajan telur gulung dan segala macamnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita emang udah niatin nih seberapapun gitu ya, kita bisa untuk nabung ya udah coba dulu nabung gitu ya. Bahkan kemarin saya dengar Ustadz Khalid gitu ya, dalam salah satu ceramahnya bilang bahwa kalau kita bisa nabung 1.000 rupiah pun per hari untuk persiapan haji, kita tunjukkan pada Allah bahwa kita itu benar-benar udah ada niat loh ke situ gitu ya. Yang terpenting yang pertama itu niat, diikuti dengan seberapa niat kita itu nanti diikuti dengan ikhtiar gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang baru bisa nabungnya ibaratnya ya 1.000, 2.000 ya nggak apa-apa, kita mulai dulu ke situ. Jadi berarti kita tunjukkan pada Allah bahwa kita emang niatnya tuh udah bener gitu loh. Jadi kalau bisa keduanya, kenapa harus milih salah satu gitu ya kalau untuk menjawab ini. Jadi yang perlu kita tahu bahwa yang namanya haji ini sebenarnya wajib ya, wajib bagi umat Islam yang mampu. Yang mampunya ini saya kasih tanda kutip karena memang banyak disalahgunakan. Banyak orang yang akhirnya menganggap dirinya tidak mampu hanya gara-gara mungkin gaji, secara nominal gajinya itu kecil dibandingkan teman-temannya. Padahal kalau kita mungkin berusaha lebih ekstra dikit, ikhtiarnya mungkin dilebihin dikit gitu ya. Kita coba nabung mungkin sedikit-sedikit, ntar juga kita akan mampu kok. Insya Allah Allah akan memampukan gitu ya. Nah, mampu yang lain ini sebenarnya dari sisi kesehatan gitu ya. Jadi yang namanya haji ini adalah ibadah yang eh, kita mengorbankan harta, tapi kita juga memastikan kesehatan kita itu juga dalam kondisi sehat gitu. Tubuh kita dalam kondisi sehat. Dalam artian haji ini bagi mampunya itu kedua hal, dari sisi hartanya juga, dari sisi kesehatan gitu ya. Jadi kita juga harus punya badan yang sehat gitu ya. Jadi makanya selagi muda kita daftar dulu aja haji gitu ya. Jadi insya Allah kalau misalnya Allah panggil nih mentok-mentoknya kalau misalnya daftar umur 20-an, mungkin umur 40-an kita masih seger nih, masih bisa pergi haji gitu ya. Atau kalau misalnya udah telat nih, sekarang saya udah umurnya 40-an nih Mbak, gitu Mbak Dera. Ya nggak apa-apa daftar aja. Kalau kemarin ceritanya dari Mbak Harun itu, beliau itu daftar pada saat umur 80-an loh, bayangin umur 80 tahun. Sekarang beliau umurnya sekarang kayaknya udah lebih
100 tahun ya. Umur 80 tahun daftar haji reguler yang mungkin kita mikirnya ya nunggunya kalau di Indonesia sampai 20 tahun. Tapi ya bayangkan ya umur 80 tahun dia masih sangat berpositif thinking, masih berpikiran positif pada Allah, Allah akan memberangkatkan dia haji. Allah bisa dan Allah tunjukkan gitu, Allah berangkatkan haji Mbah Harun gitu ya pada saat umurnya udah lebih dari 100 tahun. Yang banyak orang akhirnya pikirkan bahwa daftar haji sekarang di Indonesia nanti berangkatnya bisa-bisa kita udah mati, umur kita nggak ada yang tahu. Ya nggak apa-apa gitu. Maka itu sebenarnya udah jadi pahala buat kita sebenarnya. Kalau kita udah tunjukkan kepada Allah, kita udah daftar haji, kita udah nabung haji, walaupun kita nih umur kita nggak nyampe gitu ya, nggak nyampe ke situ, insya Allah tuh akan jadi pahala buat kita. Kenapa? Karena dalam Islam itu sebenarnya cara itu mengikuti tujuan gitu ya. Jadi kalau kita udah punya tujuan, kita udah punya niat, kita mau pergi haji, kita udah mulai nabung gitu ya, insya Allah tuh pahalanya sama nanti kayak tujuan. Kalau kita belum nyampe tujuan, kita udah selesai, kita udah meninggal gitu ya, kita insya Allah akan dapatkan pahala itu gitu ya. Sama kayak kita nabung sebenarnya. Jadi tadi kaidah fikihnya cara itu nanti kita akan mendapatkan pahala sesuai dengan tujuan. Kita nabung buat apa? Buat haji. Nah, setiap kita nabung, setiap kita ikhtiar nih menabung dari gaji kita nih, insya Allah akan mendapatkan pahala-pahala kebaikan yang kita nggak tahu ya. Mungkin aja setara nanti pahala-pahala haji kita tuh bertambah setiap kita nabung untuk top up tabungan haji kita gitu ya. Dan yang kedua, bahwa yang namanya kurban ini walaupun ya kata orang ya sunnah aja gitu ya, tapi sunnahnya ini sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi kalau bisa kita kurban tiap tahun, kurbanlah tiap tahun gitu ya. Jadi memang harus diusahakan. Jadi semuanya ibadah-ibadah kita, ibadah-ibadah yang membutuhkan harta itu harus diusahakan gitu ya teman-teman ya. Jadi haji, kurban, kita bayar zakat, infak, wakaf dan segala macam itu adalah ibadah-ibadah dalam Islam yang sebenarnya kita mengeluarkan harta, mengorbankan harta dan semuanya juga kita harus usahakan. Nah, berapa sih besaran biaya keduanya? Berapa yang harus kita siapkan gitu ya. Jadi beragam ya. Jadi kalau kurban ini pasti beragam. Mau kurban sapi pun yang harga 20 juta, 30 juta juga ada. Kalau uangnya ada mah tinggal keluarin gitu ya. Tapi masalahnya ada beberapa orang yang mungkin masih baru mulai nih, baru kerja. Atau teman-teman yang masih mahasiswa. Saya ingat banget dulu, saya mulai kurban ini masih mahasiswa. Jadi bener-bener nabung dari uang beasiswa. Dulu pas jadi mahasiswa tuh jualan donat, jualan kue. Ya buat apa? Buat nabung kurban gitu. Beli kurbannya itu kurban paling kecil, harganya waktu itu kalau nggak salah 1,3 juta dan super kecil lah ibaratnya ya 1,3 juta ini dan masya Allah ketika dapat gitu ya ketika beli ini masya Allah banget gitu ya maksudnya rasanya itu benar-benar yang oh gini ya rasanya gitu ya walaupun kita sebenarnya ya nggak yang berkecukupan juga dulu saya kuliah benar-benar pakai biaya sendiri bahkan sehari-hari ya dari beasiswa sama sama kerja tadi ya jualan lah dan segala ngajar dan segala macamnya jadi buat saya saat itu yang seorang mahasiswa hidup dari beasiswa dan kerja nabung buat kurban yang mungkin 5.000 10.000 tuh sangat berasa gitu ya 10.000 waktu itu buat kita buat saya yang jadi mahasiswa mungkin bisa makan 2 hari gitu ya buat ya jadi dari beli warteg gitu ya biasanya beli warteg lauknya 5.000 aja nasinya masak di kosan gitu itu bisa buat 2 hari dari itu dibuat untuk nabung kurban jadi memang berasa gitu ya dan ini benar-benar yang kita dapat gitu maksudnya dalam artian kita feel-nya itu dapat ketika kita memang benar-benar mengusahakan mengeluarkan hal itu insya Allah itu akan kembali kok ke kita gitu jadi jangan sampai mikir bahwa nanti kalau misalnya uang kita keluar buat kurban, nanti kita jadi miskin dan segala macam gitu ya, itu nggak usah berpikir kayak gitu ya. Jadi kurban ini nanti macam-macam, harganya bisa jadi nanti kalau misalnya yang kecil domba gitu ya, 2 jutaan gitu ya, ini mungkin cocok buat teman-teman yang juga baru mau mulai kurban tahun ini, yang mungkin gajinya juga masih terbatas gitu ya, gaji UMR dan segala macam, nggak apa-apa, mulai dulu aja kurban-kurban yang masih murah gitu, hewan yang masih murah. Nanti seiring dengan berjalannya waktu makin nabung kita mulailah niatkan nanti mau sapi yang 30 juta gitu. Niatin aja dulu gitu ya. Nanti kalau misalnya Allah benar-benar kasih kekayaan ya kita harus keluarkan gitu ya.
Jadi mulai dari niat dulu, dilanjutkan dengan ikhtiar ngelola uangnya, nabungnya dan segala macam. Nah, selanjutnya buat haji nih ya teman-teman. Haji reguler itu tahun 2023. Kalau setoran awal nih sebenarnya bukan cuma 2023 ya. Jadi memang dari tahun-tahun kemarin itu memang 25 juta. Jadi kita butuh 25 juta untuk dapatkan nomor porsinya. Untuk dapetin nomor kursi lah ibaratnya. Nah, jadi biasanya kita lewat bank syariah, kita sebelum 25 juta nih udah bisa buka tabungan haji di bank syariah gitu ya. Jadi kita bisa nih tiap bulan di auto debit 100.000 atau segala macamnya. Jadi sampai akhirnya kekumpul 25 juta, nanti barulah didaftarkan ke Depak gitu. Didaftarkan ke Depak, 25 juta ini di setor, akhirnya kita dapat nomor kursi. Nah, setelah itu biasanya kita dapat nih, oh masa tunggunya 20 tahun lagi nih buat Mbak Dera misalnya. Atau 18 tahun kalau di Sumatera misalnya ya atau segala macamnya. Jadi tiap daerah memang beda-beda. Nah, untuk tahun ini pelunasannya itu 24 jutaan. Dan ini bergantung ya, tiap tahun biasanya beda-beda. Kenapa? Karena untuk haji reguler ini nanti ada subsidi dari pemerintah. Nanti aku ada slide-nya. Nah, jadi untuk kurban ini niatin dulu aja. Jadikan tujuan keuangan yang tiap tahun tuh kita harus keluarkan. Sedangkan untuk haji, kita niatkan yang untuk jangka pendek ini setoran awalnya yang 25 juta. Sisanya pelunasan kita nih lebih tenang karena lebih lama kan. Kayak ibaratnya kalau kita daftar sekarang, udah dapat kursi sekarang, masih 20 tahun lagi, berarti untuk pelunasan kita punya waktu 20 tahun nih untuk nabungnya. Jadi ya udah nanti sisanya nabungnya, investasinya bisa lebih panjang lagi gitu ya. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kalau misalnya ngatur gaji, nggak bosen-bosen juga aku akan ngingetin bahwa pahami yang namanya prioritas. Yang namanya prioritas dalam mengatur uang sebenarnya intinya tuh ada 3. Kita tahu yang mana kewajiban atau mandatori nih buat kita, kebutuhan kita dan keinginan kita. Kewajiban itu adalah pengeluaran yang memang kita wajib keluarkan dan nggak bisa dihemat lagi. Contohnya kita bayar zakat, kalau udah memenuhi nisab dan haul, tiap tahun wajib keluarkan. Zakat fitri itu wajib dikeluarkan gitu ya. Bayar cicilan utang itu termasuk kewajiban kita juga dan itu wajib kita keluarkan. Bayar sekolah anak tuh tiap bulan itu juga masuk kewajiban kita dan wajib kita keluarkan. Jadi memang nggak bisa dihemat lagi, itu udah pengeluaran yang memang harus kita keluarkan. Ada juga yang namanya kebutuhan nih teman-teman. Jadi pengeluaran yang diperlukan, tapi sebenarnya bisa dihemat dan kita kendalikan kok gitu ya. Contohnya konsumsi harian. Kita makan itu termasuk kebutuhan kita, tapi kita mau makan apa itu menjadi pilihan kita. Apakah kita mau makan nih tiap hari, ya udah kita makan masak sendiri aja deh, atau kita mau milih ya kita tiap makan aku maunya makannya itu di mall nih Mbak Dera, aku maunya makannya GoFood tiap saat biar beragam, nggak bosen dan segala macam. Nah, itu jadi pilihan kita. Nah, itu akan berpengaruh nanti ke keuangan kita. Kita mau milih makannya yang ya udah kita masak sendiri, atau paling banter kalau anak kosan mungkin beli di warteg lah gitu ya, beli lauknya aja, nasinya masak sendiri misalnya. Atau ya udah kita mau beli tiap saat keluar gitu ya. Jadi walaupun sama-sama hitungannya kebutuhan, nanti keluar uangnya bisa beda. Jadi pengeluaran ini, kebutuhan ini intinya adalah pengeluaran yang sebenarnya memang butuh kita keluarkan, tapi bisa kita kendalikan berapa yang mau kita keluarkan. Kita mau ngeluarin buat makan sehari 500.000, ya bisa aja. Atau kita bisa juga 30.000 buat sekeluarga juga udah bisa buat makan, misalnya kayak gitu ya. Jadi jangan sampai berdalih bahwa yang namanya makan kan kebutuhan, ya udah suka-suka kita gitu ya. Jadi pahami lagi hal-hal tersebut bahwa yang namanya kebutuhan itu sebenarnya hal yang masih bisa kita kendalikan atau kita kontrol. Nah, buat pengeluaran masa depan termasuk tabungan atau investasi, misalnya tabungan buat pendidikan anak, tabungan haji, buat dana kurban dan segala macam, itu termasuk kebutuhan kita juga sebenarnya. Jadi kita nabung itu termasuk kebutuhan kita di masa depan. Jadi memang kita siapkan hari ini. Jadi yang namanya ngatur uang ini sebenarnya kita nggak cuma mikirin hari ini, tapi kita juga mikirin masa depan kita. Yang kalau muslim kita juga mikirin akhirat kita gitu ya. Jadi itu termasuk kebutuhan kita. Kita mikirin hari ini, hari esok, dan hari akhirat kita. Jadi memang time zone-nya jadi lebih panjang gitu ya. Jadi kita nabung ya kita niatin juga nggak cuma buat hari esok, tapi kita juga niatin buat akhirat kita. Nah, contoh kebutuhan lain buat pakaian, biaya komunikasi, transportasi, asuransi, dan lain sebagainya yang memang sebenarnya semuanya bisa kita kendalikan.
kembalikan. Nah, yang ketiga adalah untuk keinginan. Untuk keinginan nih pengeluaran ya untuk memenuhi keinginan. Boleh nggak sih Mbak? Ya boleh-boleh aja. Kalau yang pertama dan yang kedua sudah terpenuhi, terus kita masih ada nih budget lebih untuk keinginan, silahkan bikin anggaran untuk keinginan. Jadi mau liburan lah, mau jajan beli boba dan segala macam ya silahkan kalau misalnya ada uangnya itu dibikin anggarannya gitu ya. Tapi yang pasti kita harus tahu dulu yang mana yang jadi prioritas buat kita. Banyak orang nggak sadar prioritas nih, akhirnya terjebak pinjol, pinjol ilegal, hutang dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ya itu yang jadi keinginan yang jadi utama. Mau belanja baju, mau belanja tas, itu yang diutamakan kalau dapat gaji. Padahal itu bukan jadi prioritas sebenarnya dalam kehidupan kita gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya nggak bisa ngatur uang, kejebak pinjol, dan lain sebagainya. Dan yang pasti kita nggak mau lah ya kejebak kayak gitu. Jadi kalau misalnya muslim tuh harus kalau Muslim ya, menurut aku pribadi, salah satu definisi financial freedom gitu ya, kebebasan keuangan kita itu yang pertama pasti bebas dari hutang. Nah itu harus jadi niat juga buat kita. Karena yang namanya hutang itu urusannya nggak cuman belenggu dunia aja, tapi juga sampai di akhirat. Kalau sampai kita meninggal, kita masih punya hutang, either nanti kita akan bayarnya pakai pahala kita, atau dosa dia nih yang kita hutangin akan ke kita. Jadi jangan bermudah-mudah dalam berhutang. Hutang itu boleh dalam kondisi darurat. Kita emang udah nggak ada uang sama sekali, buat makan aja susah, kita mau hutang nggak apa-apa. Itu udah kondisi darurat, udah nggak bisa buat makan. Rasulullah pun pernah berhutang kepada Yahudi, di mana beliau itu memberikan baju perangnya yang dijadikan sebagai jaminan. Waktu itu hutangnya buat apa? Buat gandum. Jadi Rasulullah juga pernah dalam kondisi darurat buat makan aja susah sampai berhutang gitu. Jadi intinya di sini mau ngasih tahu bahwa hutang itu ya boleh, tapi ya itu kondisi darurat gitu ya. Jadi pastikan kondisinya memang darurat untuk berhutang. Jadi jangan sampai kita terjebak lah sama yang namanya hutang. Nah, balik lagi, kalau kita udah punya tujuan keuangan nih, kita udah tahu mau haji, mau kurban, mau kurbannya tiap tahun, mau hajinya mau daftar tahun ini gitu ya. Kita harus punya apa namanya tujuan keuangan yang smart. Smart itu singkatan dari specific, measurable, achievable, relevant, and time bound gitu ya. Nanti kita jelasin di slide selanjutnya. Contohnya gimana? Contohnya nih ya, kalau misalnya kurban, kita udah ada niat nih, kita ada niat mau kurbannya itu yang harga mungkin 3 jutaan, 3,1 kurban kambingnya yang bobot 31 sampai 35 gitu ya. Ini dapat dari internet ya, Detikcom. Mungkin harganya mungkin sekarang agak berubah gitu ya. Atau kita mau kurbannya dari awal, pokoknya saya mau kurban yang sapi paling besar gitu ya, bobotnya 900 kilo, harganya 65 juta. Ya nggak masalah. Kalau memang Allah kasih kita, Allah tuh jadikan kita seorang pengusaha yang uangnya ngalirnya cepet dan banyak gitu di tabungan, ya niatin dulu aja nih bobot 900 kilo dan 65 juta gitu ya. Sekarang mungkin kita bisanya cuma 2 juta nih, Mbak. Tapi tahun depan saya mau niatin mau yang kurban 900 kilo. Karena insya Allah saya yakin nih bisnis saya bisa sukses, ya udah niatin dulu aja kita bisa kurban 65 juta gitu ya. Jadi yang pertama adalah spesifik. Kita siapin dulu sebenarnya kita bisa atau sanggupnya itu berkurban di berapa. Misalnya di sini di 3 jutaan gitu ya. Nah, kita lihat lagi nih, sebenarnya kalau untuk yang biaya 3 juta, kita sebenarnya butuh nabung berapa sih tiap bulan gitu ya. Jadi setelah kita hitung-hitung, kalau misalnya menuju Idul Adha itu 11 bulanan misalnya atau 12 bulan gitu ya, kita siapin per bulannya itu 250.000 aja. Kalau misalnya yang pendapatannya harian, misalnya ojek gitu ya, atau yang sifatnya harian, bisnis yang mungkin tiap harian gitu ya, dagang gitu ya, itu bisa kumpulin tiap harian juga. Jadi 250.000 bagi aja per bulan, berarti kan kurang lebih kurang dari 10.000 gitu ya tiap harinya. Intinya untuk bisa berkurban gitu ya. Achievable nggak? Kira-kira bisa nggak ya? Oh iya, gaji saya masih bisa nih, gajinya masih 5 juta atau 3 juta tiap bulan. Jadi masih bisa nyisin 250.000 ya, berarti masih bisa dicapai gitu ya. Nah, relevan ini ada dana untuk mencapainya tadi si 250.000. Nah, time bound-nya gimana? Ya target kurbannya tiap tahun. Jadi misalnya sekarang 2023 ini menyiapkan untuk 2024. Yang 2023 sekarang gimana ya Mbak ya? Masih belum ditabung gitu ya. Yang pertama kita bisa pakai dana darurat. Pakai yang ada di tabungan kita dulu. Nanti seiring dengan berjalannya waktu kita bisa pakai top up juga dana darurat untuk memenuhi kurban ini. Jadi kurban ini Masya Allah
kalau aku bilang kan pahalanya sangat besar ya, termasuk salah satu hal yang ibadah mengorbankan harta. Jadi nggak masalah sebenarnya kalau kita pun mau pakai dana darurat karena kita belum nyiapin gitu ya. Tapi untuk tahun-tahun depannya kita harus nyiapin dari jauh-jauh hari dulu gitu ya supaya lebih tenang gitu. Jadi pas masuk masa Zulhijjahnya kita udah tenang, kita udah punya uangnya gitu ya. Nah, selanjutnya persiapan keuangan haji. Nah, ini kita tahu dulu nih, harus ada dulu nih kalau misalnya waiting list jemaah haji di Indonesia ini Masya Allah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di daerah Jakarta, DKI Jakarta itu 28 tahun ya waiting listnya. Ini kayaknya udah terbaru nih 2023. Untuk Jawa Timur nih teman-teman 34 tahun. Masya Allah ya. Jadi saya dari Jawa Timur itu kalau misalnya daftar sekarang 2023 itu tambahin 34. Berarti 2057 nih baru berangkat gitu ya. Ini bisa jadi berubah. Jadi tiap tahun misalnya Saudi ngasih jatah Indonesia nambah lagi. Jadi nanti mungkin tahunnya akan lebih cepat lagi. Tapi intinya kita juga harus tahu ya bahwa kalau haji reguler nih antriannya lumayan panjang juga di Indonesia gitu ya. Nah, oleh karena itu, karena antriannya panjang, jadi kita harus semangat, kita harus punya niat itu kita bisa haji selagi muda, niatin aja. Jadi niatin pokoknya saya mau haji nih sama suami sebelum umur 40 gitu ya. Bahkan ada teman-teman aku nih ya, itu niatnya saya mau haji pokoknya sebelum umur 30 gitu. Dan Masya Allah beneran 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 haji sebelum umur 30. Hajinya lewat mana? Waktu itu lewat Inggris. Jadi dia sekolah S2 sama suaminya sebelum umur 30 dan dia bisa haji dari Inggris gitu ya. Jadi niatin dulu aja, kita pokoknya mau haji ini selagi muda. Badan masih fit, masih sehat, masih kuat, dan insya Allah kita masih bisa bantu orang lain selama berhaji. Jadi kalau kita lihat di berita 36%-an gitu ya menuju 40% jemaah haji dari Indonesia itu lansia gitu ya. Jadi kita juga bisa belajar bahwa oh ya berarti kita harus selagi muda dong gitu. Bahkan kalau ada berita terbaru itu ada anak umur 24 tahun, Devi gitu ya kalau nggak salah namanya, nanti bisa cari beritanya, dia udah berhaji. Kenapa? Karena dia udah didaftarin haji sama orang tuanya itu sejak dia masih SD. Jadi dia dapat akhirnya jatah tahun ini berangkat saat umurnya 24 tahun, which is dia masih muda, masih kuat, masih fit gitu ya. Karena yang namanya haji ini sebenarnya kalau kita lihat ini ibadah yang literally fisik, sebenarnya butuh kekuatan fisik sebenarnya teman-teman. Jadi nggak hanya sekedar kita ngeluarin harta yang mungkin buat sebagian orang ini sebagian lumayan banyak, sangat signifikan gitu ya buat keluarganya, tapi kita juga harus sadar bahwa yang namanya haji ini ibadah fisik. Bayangin teman-teman ya. Jadi uh, insya Allah tahun ini aku sama suami juga akan berangkat haji dari Inggris gitu ya. Dan selama sebulan ini aku belajar banyak banget terkait dengan persiapan haji. Salah satunya terkait dengan ya tadi ibadah fisik ini. Jadi kita tiap hari kita udah mulai belajar jalan dan segala macam. Jadi kalau umroh kita kan tawaf gitu ya, kita mikot dulu gitu ya. Mikot terus setelah itu tawaf, sa'i udah gitu ya, selesai tahallul udah gitu ya. Tapi kalau haji nggak cuman sekedar itu, nanti akan ada hari di mana 3 hari ini kita akan nginep di Mina, lalu lempar jumroh ya, jamarot, which is itu jalan yang mungkin jalannya itu 4 kiloan gitu ya dari tenda kita ke Jamarot, dan itu bolak-balik 4 kilo mungkin 2 jam jalan kaki, dan itu tiap hari. Lalu nanti jalan lagi ke Musdalifah, nanti jalan buat bermalam, nanti jalan lagi ke Arafah gitu dan segala macam. Dan itu kalau kita lihat itu semuanya fisik, jadi memang harus siap secara fisik. Insya Allah kalau kita niatin, badan kita masih fit, kita masih sehat, masih kuat, niatin dari sekarang kita mau haji sebelum kita umur 40 gitu ya. Terus apa aja nih haji kalau dari Indonesia? Dari Indonesia nih sebenarnya pilihannya ada 3. Jadi ada haji kuota dan haji non kuota. Non kuota. Aku masih ada waktu kan, Kak Adrian ya. Ini kalau aku ngomong kadang kelebihan nih, banyak waktu terbuang. Jadi sorry, nanti tolong diingetin ya di chat ya kalau misalnya udah harus selesai.
Kalau misalnya haji kuota itu memang haji yang memang diberikan oleh pemerintah kerajaan Saudi kepada Indonesia. Misalnya tahun ini 200.000 something gitu. Itu nanti pemerintah akan bagi ke haji reguler sama yang haji ONH plus. Itu namanya haji kuota. Jadi memang udah ada kuotanya. Nah, ada haji yang ketiga ini haji non kuota. Jadi memang itu tidak termasuk kuota tiap tahun yang disediakan Kerajaan Saudi terhadap Indonesia. Jadi memang bergantung Saudi, Kerajaan Saudi ini ngasih undangan, visa undangan rajanya ini seberapa. Nah, itu namanya haji furoda. Makanya haji furoda ini bisa dia langsung berangkat tanpa antri kalau di Indonesia, tapi juga ada resikonya. Resikonya apa? Visanya bisa jadi nggak keluar. Jadi bisa jadi ini awalnya dia dikasih visa dari raja nih, kerajaan gitu ya. Dia bisa nih haji furoda gitu ya. Tapi pas detik-detik terakhir di kerajaan di Saudinya gitu ya, tiba-tiba ada orang lebih penting lagi yang harus masuk gitu ya untuk haji gitu ya. Misalnya pimpinan presiden dari mana gitu ya. Akhirnya yang visa haji furoda yang dari Indonesia beberapa akhirnya ke cancel, nggak bisa masuk karena ada yang lebih penting lagi. Jadi ada resiko sebenarnya di haji furoda. Jadi kalau lihat tahun kemarin tuh banyak sekali teman-teman kita yang mungkin udah bayar sampai 350-400 juta untuk bisa berangkat, udah tinggal di hotel di Jakarta buat manasik tapi nggak jadi berangkat karena visanya nggak jadi keluar gitu ya. Jadi memang itu salah satu kelemahan di haji furoda ini karena dia non kuota. Jadi walaupun dia bayarnya paling mahal, bisa jadi nggak berangkat gitu ya. Jadi yang pertama tadi haji reguler, waktu antrian 11 sampai 46 tahun nih kayaknya 11 tahun di daerah Maluku atau pokoknya di daerah luar Jawa lah ya. Jadi antriannya lumayan pendek gitu ya karena memang sepertinya ini daerah-daerah yang bukan Muslim mayority daerah terus ya memang nggak terlalu banyak juga. Jadi antriannya cuma 11 tahun gitu ya. Bahkan ada antriannya 46 tahun, tapi saya belum hafal nih, ini 46 tahun nih di daerah mana gitu ya. Nah, biayanya berapa? Jadi kalau kita lihat historical, mungkin tahun ini kisaran 50, tapi historical tuh bisa jadi ke 60-an juta. Atau bisa nanti tahun depan itu bisa ke 90 juta nih bisa jadi gitu ya. Jadi memang kurang lebih, jadi kita setor 25 juta, sisanya nanti untuk pelunasan yang nanti tiap tahun pemerintah akan diumumin. Waktu pelaksanaan haji buat haji reguler itu 40 hari dan fasilitas penginapan itu udah fix ditentukan sama pemerintah gitu ya. Nah, bedanya haji ONH Plus ini nanti pihak penyelenggaranya bukan pemerintah tapi travel gitu ya. Namanya PIHK, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus atau swasta. Waktu antrian 6 sampai 8 tahun. Jadi ini antreannya nggak sepanjang haji reguler dan secara fasilitasnya memang lebih bagus gitu ya. Biayanya 180 sampai 210 juta, waktu pelaksanaannya mungkin kurang lebih 22 sampai 26 hari, pokoknya 20 harian gitu ya. Tapi ada juga yang di bawah 20 hari juga ada. Jadi bergantung sama travelnya. Nah, fasilitas penginapan dia lebih menang memang karena dia ada yang udah bintang 4, bintang 3 gitu ya. Jadi beda sama yang haji reguler ini. Dan tendanya di Mina untuk nanti kelempar jamarotnya biasanya sangat lebih dekat untuk yang haji ONH plus. Jadi kalau haji reguler nih kalau kita lihat di peta di Indonesia tuh lumayan jauh gitu ya untuk jalannya. Sedangkan yang ONH plus ini fasilitasnya juga cukup oke. Haji Foroda juga dia bayarnya lumayan ya 350 sampai 500 juta. Untuk waktu pelaksanaan itu bergantung sama paketnya. Kalau kita mau yang inti-intinya 10 hari aja itu juga ada. Mereka juga nyediain. Hotelnya juga bintang 5, tenda minanya juga biasanya udah VIP gitu ya. Tapi tadi kekurangannya terkait dengan visa. Nah, ini terkait dengan biaya haji dari Indonesia dari waktu ke waktu. Jadi teman-teman, yang kita bayar kalau misalnya kita haji reguler itu adalah sebagian aja karena sebagian itu biasanya juga ambil dari nilai manfaat dan yang disubsidi sama pemerintah. Jadi misalnya nih 2023 sebenarnya total per orang itu untuk biaya hajinya itu 90 juta 90 juta something gitu ya, 90 jutaan gitu ya. Tapi yang kita bayar adalah si 49,81 juta. Sedangkan 40 jutaan ini itu dari pemerintah. Jadi entah itu dari nilai manfaat atau dari subsidinya gitu ya. Makanya kemarin kalau lihat sebenarnya ada isu-isu bahwa nanti akan biaya hajinya lebih tinggi lagi karena nilai manfaatnya mau di-cut atau subsidinya mau dipotong gitu ya biar nggak terlalu membebani pemerintah dan segala macamnya. Jadi kita juga tidak akan pernah tahu nanti ke depannya gimana. Tapi intinya bahwa kita juga harus siapkan hal-hal yang apa namanya
hal-hal yang kalau misalnya ini dihapus nih, nilai manfaat dihapus, berarti kan kita harus siapin sisa semuanya gitu ya. Jadi tetap harus siapkan pelunasannya. Yang paling penting sebenarnya 25 juta kita masuk dulu untuk dapatkan kursi gitu ya. Nah, ini contoh persiapkan keuangan kalau misalnya haji reguler, kalau misalnya kita daftar nih sama suami, kita pengen daftarnya tahun ini, pokoknya kita wajib daftar gitu ya. Kalau sama suami berarti untuk dapetin kursi 50 juta. Saat ini punyanya berapa di tabungan 25 juta, berarti kurang 25 jutanya nih. Nah, kita bisa nabung nih 1,5 juta tiap bulan, berarti kekumpulnya baru nanti 17 bulan. Jadi ya udah nanti setelah 17 bulan kita bisa daftar bareng sama suami gitu ya. Bisa tercapai, terus targetnya udah kelihatan bahwa kita bisa daftarnya di 2024. Nah, nanti bisa macam-macam. Kita bisa bukanya lewat tabungan haji di bank syariah, atau kita nabung sendiri dulu nih sampai kekumpul 50 juta. Tapi kadang ada beberapa orang yang kalau nabung sendiri di kekumpul 50 juta ini gatel gitu ya. Jadi kalau butuh sesuatu, jadi nanti keambil tabungan hajinya nggak kekumpul-kumpul gitu ya. Jadi better kita ikat dulu misalnya di reksadana pasar uang gitu yang syariah atau di bank syariah gitu ya. Nah, persiapan keuangan haji setelah daftar mulai kumpulkan deh uang untuk pelunasan. Jadi kalau kita udah daftar nih yang 25 juta, nanti kita udah fokus untuk pelunasan. Kita punya waktu yang cukup lama untuk pelunasan gitu ya. Jadi sebenarnya lebih enak gitu ya untuk nabungnya. Kalau misalnya kita daftarnya di ONH Plus, kita waktu tunggunya 5 berapa tadi 6 sampai 8 tahun kita bisa nih mulai investasi juga di reksadana pendapatan tetap syariah atau di sukuk misalnya gitu ya. Jadi nggak hanya ditaruh di tabungan. Nah, selain pelunasan, biasanya akan banyak ya biaya-biaya lainnya, misalnya uang saku, perlengkapan haji, oleh-olehnya, nanti untuk keluarga yang ditinggal juga kita harus siapkan gitu ya. Jadi memang nggak cuman terkait dengan biaya yang tadi itu gitu ya, biaya lain-lain itu juga harus dipersiapkan karena biasanya malah ada beberapa daerah gitu ya, dia itu biasanya kalau haji musim haji gitu ya, kalau misalnya ada keluarganya yang haji itu biaya yang sampai persiapannya syukuran dan lain sebagainya itu bisa sampai juga 25 juta gitu. Jadi bisa sampai untuk daftar satu orang haji, tapi ya itu karena budaya gitu ya, jadi yang nganterin sampai berapa bus gitu ya, ngadain syukuran berapa malam gitu ya, dan segala macam sampai biayanya juga mahal. Kalau misalnya di kita nggak ada kayak gitu dan biasa-biasa aja, berarti kan kita bisa hemat di biaya itu gitu ya. Jadi memang kita bisa maksimalin ke yang lainnya gitu ya. Oke, ini slide terakhir dari aku. Sebenarnya yang namanya ibadah haji dan kurban itu bukan hanya untuk ibadahnya orang-orang kaya. Kalau kita memiliki niat dan kita punya ikhtiar, kita melangkah untuk tujuan itu, insya Allah Allah akan mampukan. Jadi Allah akan mengundang orang-orang yang menunjukkan niat dan kemauannya, dan Allah akan memampukan orang yang dipanggil. Jadi tunjukkan niat, tunjukkan kemauan kita, insya Allah Allah akan memampukan orang yang dipanggil. Nanti kalau kita udah dipanggil nih untuk haji, untuk ke Baitullah, insya Allah Allah akan mampukan. Jadi hadirkan dulu niatnya, ikuti dengan ikhtiar dan doa tentunya, dan setelah itu tawakal gitu ya. Jadi nggak usah kita overthinking. Nanti kalau kita meninggal dulu belum sempat haji gimana? Nggak usah overthinking banyak-banyak ke situ gitu. Kita positive thinking dulu aja sama Allah gitu ya. Insya Allah berapapun umur kita sekarang, kita udah niatkan untuk daftar haji buat yang belum, buat yang udah kita juga kumpulkan buat pelunasan dan tentunya tadi buat kurban gitu ya. Itu aja dari aku, semoga bisa bermanfaat gitu ya. Ambil yang manfaat, buang yang buruk-buruknya buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syukran. yang sangat luar biasa Jazakallah khair. tentang manajemen ibadah, keuangan, kurban dan haji. Oke, baik rekan-rekan semua, teman-teman semua, mungkin di sini masih ada yang bingung nih, kira-kira apa namanya, gimana sih cara mengaturnya, atau ada yang ingin bertanya gitu kan mengenai tentang manajemen keuangan ini, dipersilakan untuk raise hand ataupun di kolom komentar. Oke, di sini mungkin ada satu ya dari Mas Tulus Forester yang telah raise hand. Mungkin bisa open mic Mas Tulus untuk apa namanya melontarkan pertanyaannya kepada Kak Dewi Amelia. Kita buka dua sesi aja terlebih dahulu, teman.
satu untuk yang open mic dan satu lagi di kolom komentar. Silakan Mas Tulus ingin bertanya. Ya, terima kasih atas waktunya. Mungkin ingin bertanya terkait haji. Apakah mungkin ketika misalkan kita untuk tahun ini, baru tahun ini daftar haji reguler, dan nanti misalkan dan diprediksikan akan berangkat 30 atau 40 tahun kemudian. Nah, mungkin ketika di 5 tahun, di pertengahan itu 5 tahun kemudian kita punya uang lebih. Nah, apakah bisa di upgrade menjadi haji furoda dan atau yang lainnya gitu. Terus itu mekanismenya gimana Kak, gitu aja. Terima kasih. Oke. Ya, Oke, baik. aku langsung jawab ya, Kak Adrian ya. Silakan. Oke, buat teman-teman nih pertanyaan yang lumayan banyak juga. Kayaknya tadi juga ada ya di chat ya pertanyaan terkait dengan hal yang sama. Kalau misalnya sekarang udah punya nih buat haji reguler, tapi pengennya ONH dan segala macam. Jadi gini ya sebenarnya ya. Kalau dari aku pribadi nanti mungkin akan berbeda-beda. Nanti silahkan kalau misalnya udah nikah obrolin sama pasangan. Kalau aku sendiri, kalau dari aku pribadi, sebenarnya kalau kita udah punya nih uang buat reguler gitu ya, udah daftar aja dulu reguler gitu ya. Jadi ibaratnya kita kita apa namanya kita ini nge-reserve dulu kursi yang ada untuk reguler kita. Kalau misalnya tapi kita niatin ya Allah ya Allah ya Allah kita pengen hajinya nih masih muda gitu ya. Kita pengennya ONH sebenarnya biar fasilitasnya lebih oke, ibadahnya makin khusyuk. Karena ONH itu kan nanti ONH itu hotelnya bintang 5 yang kalau misalnya mau ke Masjidil Haram tinggal jalan aja gitu ya. Nah, kalau misal di tengah-tengah tadi misalnya setelah 5 tahun berjalan gitu ya, kita mau upgrade ke ONH bisa nggak bisa gitu ya. Tapi prosesnya gini, jadi nanti prosesnya kalau misalnya kita udah punya uang untuk ONH itu untuk dapetin kursi itu per orang butuh $4.500. Berarti kisaran mungkin tiap orang 65 jutaan. Jadi kalau misalnya berdua 130 juta gitu ya. Itu untuk dapetin kursi. Nanti pelunasan, insya Allah nih ibu aku juga akan berangkat haji. Waktu itu kita daftar ONH, pelunasan tahun ini 14.500. Tahun-tahun kemarin gitu ya sebelum COVID itu 11.000 aja, 12.000, 10.000 ada. Tapi tahun ini aku coba survei ke beberapa travel itu semuanya hampir sama 14.500. Jadi dari 4.500 pelunasannya itu nambah 10.000 gitu ya. Jadi kurang lebih sih totalnya sama pendaftaran itu 220-an juta tiap orang untuk yang ONH plus. Balik lagi, kalau misalnya nih kita mau upgrade ke ONH plus bisa-bisa. Jadi kalau misalnya nih kita udah punya nih di setelah 5 tahun kita mau daftar ONH plus. Caranya gimana? Caranya adalah kita akan cancel dulu, batalin dulu yang reguler kita gitu ya. Nanti uang akan balik ke kita, ke rekening kita. Nanti baru kita daftar di ONH. Jadi nggak bisa kita melanjutkan. Misalnya kita udah ngantri 5 tahun, nanti ONH-nya kita tinggal ngantri 2 tahun, 3 tahun lagi nggak bisa. Jadi ibaratnya kita nanti mulai dari nol lagi buat yang ONH-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya nih kita udah waktu tunggu regulernya udah tinggal 6 tahun lagi, apakah perlu untuk pindah ya Kak? Ya bergantung kalau kamu maunya. Sebenarnya gini, kalau misalnya maunya lebih ke fasilitas, supaya fasilitas dari apa namanya hotelnya, fasilitas tenda minanya lebih bagus, ya silahkan pindah. Kalau memang fokusnya ke fasilitas. Tapi kalau ke fokusnya masa tunggu, ya nggak usah pindah. Kan tinggal nunggu sama aja 6 tahunan lagi gitu ya. Jadi tadi caranya kita cancel dulu yang reguler itu juga kita caranya gampang bisa ke depak terdekat gitu ya itu nanti bisa di cancel nanti ya udah tinggal daftar. Kenapa kok bisa di cancel? Karena setahu aku nanti nggak bisa sorry ada dua ada dua ada dua nama sorry ada 2 kali gitu ya daftarnya. Jadi nama yang sama misalnya Dewi Amelia gitu ya itu terdaftar di 2 gitu ya. Setahu aku sih nggak bisa. Jadi batalin satu, daftarin ke yang satunya, gitu caranya. Dan kita mulai dari nol lagi di ONH Plus-nya, gitu caranya. Oke, baik. Terima kasih Kak Dewi atas jawaban yang luar biasa. Gimana Mas Tulus? Apakah sudah kejawab? Terima kasih, cukup jelas Kak.
Alhamdulillah, Yes. kalau sudah jelas. Baik, kita mungkin ke kolom chat terlebih dahulu ya, Kak Dewi. Di sini sudah ada banyak banget nih pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan yang menarik nih, Kak. Dari Jaika, Hedita, dan Eli Rahmawati. Mungkin saya gabung ya, Kak. Assalamualaikum Mbak, mau tanya bagaimana meyakinkan suami untuk mau nabung untuk haji karena saat ini suami beranggapan kalau belum mampu untuk nabung haji karena kami masih ada cicilan rumah, anak juga baru mau sekolah, apakah aku mulai sendiri dulu ya atau bagaimana gitu. Dan kalau misalkan kita sudah cukup nih untuk bayar untuk satu orang gitu kan, satu orang untuk menunaikan ibadah haji, baiknya kita mengutamakan untuk orang tua dulu atau diri sendiri Kak. Ini bisa di Oke. Oke. Jadi dua pertanyaan nih ya. Yang pertama, pertanyaan tadi terkait dengan kalau misalnya suami kita belum beranggapan bahwa kita masih belum mampu nih buat berhaji. Sebenarnya yang pertama sih coba, ini mungkin nggak akan mudah ya, tapi seiring dengan berjalannya waktu, kalau misalnya kita menciptakan komunikasi yang baik gitu ya, insya Allah nanti akan mulai berubah nih gitu ya. Jadi kalau dari aku sih tetap tetap komunikasi yang efektif sama pasangan. Dan intinya sih gini ya, sebenarnya mampu atau nggak mampu itu kan persepsi mindset kita. Ya sebenarnya kita udah memulai seapa sih buat kita memampukan diri gitu ya. Kalau kita nih sebagai ibu rumah tangga yang megang keuangan gitu, kita udah belanja, oh sebenarnya kita hitung-hitung, kita udah bikin nih cicilan, kita udah hitung buat budget cicilan rumah sekian, biaya makan sekian dan segala macam, dan kita bisa misalnya ngekat biaya untuk belanja online-nya uh, kita gitu ya, seorang istri gitu ya. Misalnya bisa di-cut sampai 100.000 tiap bulan, sama untuk penghematan di dapur kita bisa nih dengan cara A, B, C, D, F, G, kita bisa ke-cut juga 100.000. Jadi kita bisanya 200.000 nih tiap bulan. Ya nggak apa-apa, mulai dulu aja. Perlu nggak misalnya nih, kalau misalnya suami saat ini masih belum ngerasa, ya udah kita mulai dulu aja gitu. Tapi sambil dengan berjalannya waktu kita sambil komunikasi lagi. Oh, kita masih bisa nih, ayah, kita masih bisa nih ya, kita masih bisa nabung sebenarnya 200.000 tiap bulan dengan tetap kita bayar cicilan rumah, dengan tetap kita persiapan anak mau sekolah dan lain sebagainya. Jadi kita sendiri yang ngasih tahu gitu ya, karena kadang mungkin suami itu mikirannya, oh ya ruwet nih cicilan dan segala macamnya. Tapi kalau misalnya kita tulis di atas kertas, sebenarnya kita bisa mampu kok masih nabung 100.000 atau 200.000 buat haji ini. Ya udah gitu ya, kita bisa mulai dari hal itu. Jadi kalau dari aku pribadi sih, kita mulai dari mindset dulu sih sebenarnya. Kita mulai dari pola pikir kita gitu ya. Jadi bukan bukan apa namanya, bukan dari nominal uangnya yang membuat kita mampu, tapi dari pikiran kita dulu yang membuat kita mampu gitu ya. Nanti endingnya kita bisa dalam bentuk usaha atau ikhtiar, baik itu dalam bentuk kita mau berhemat, misalnya frugal living. Ini sadar nggak sadar sebenarnya aku dalam posisi kayak gini pun gitu ya, mungkin orang melihat kayak hidupnya udah enak, tapi sampai sekarang aku sama suami gitu ya, kita masih frugal living gitu ya, kayak hidup seperlunya aja, secukupnya, kita nggak belanja berlebihan dan lain sebagainya, masih banyak bisa dihemat dari uang makan dan lain sebagainya. Atau kalau nggak, yang kedua ya kita nanti bisa nambah pendapatan gitu ya. Jadi itu bentuk-bentuk ikhtiar kita. Kalau ikhtiar kita sebagai ibu rumah tangga nih bentuknya nanti dari penghematan-penghematan, ya nggak apa-apa gitu. Insya Allah kalau kita mulai dari step yang paling kecil, kita mulainya baru bisa nabung 1.000 tiap hari, berarti kan tiap bulan 30 hari, ya nggak apa-apa gitu ya. Habis dari belanja sayur misalnya gitu ya, ada kembalian 2.000, 3.000, masukin aja dulu celengan. Insya Allah nanti celengannya kasih gambar haji. Insya Allah nanti semakin hari niatnya makin besar, nanti Allah makin mampukan kita untuk nabung lebih banyak lagi. Terus pertanyaan kedua dari Mbak Eli ya, kalau misalnya nih kita baru cukup untuk daftar satu haji satu orang, mana yang harus kita dahulukan, orang tua atau diri sendiri? Sebenarnya gini ya, kalau misalnya, jadi gini, dibalikin dulu. Kalau misalnya haji itu ibadah individu kayak kita sholat sebenarnya. Jadi bukan dahulu mendahulukan sebenarnya sifatnya ya. Ibaratnya gini, kalau misalnya ibadah wajib nih kita selama berhaji gitu ya, kita masih muda, kita masih kuat gitu ya berhaji gitu ya. Tapi banyak orang yang ibaratnya udah kelelahan gitu ya. Apakah kita harus merelakan
kita harus nungguin terus kita bantuin orang gitu ya. Sebenarnya juga ada dua pendapat. Yang pertama, kalau misalnya sifatnya wajib, kita dahulukan dulu punya kita, karena itu sifatnya wajib kan. Kayak ibaratnya sholat. Kita punya mukena satu, tapi yang mau sholat tuh ada 5. Apakah kita harus kasih dulu mereka terus kita sholat belakangan? Enggak, kita sholat duluan karena itu wajib buat kita dulu gitu ya. Baru nanti kita kasih ke orang gitu ya. Itu yang pendapat yang pertama. Tapi kalau misalnya nih kita melihat bahwa urgensinya nih orang tua, kita harus daftar dulu karena orang tua kita udah sepuh misalnya. Udah kita daftarkan dulu orang tua karena kita tahu urgensinya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa orang tua kita memang sudah sepuh dan orang tua menunjukkan keinginan bahwa iya nih Dek, Mama pengen banget nih haji tapi uangnya belum cukup segala macam, ya kita bantu mereka karena urgensinya udah kelihatan bahwa orang tua emang udah sepuh dan apa namanya beliau minta bantuan kita, berarti kita bisa bantu dari sisi keuangan gitu. Jadi balikin lagi kondisinya, mungkin tiap orang kondisinya akan berbeda-beda, tapi kalau misalnya nih ya, orang tua kita sebenarnya juga mampu ngeluarin uang gitu ya, dan kita juga sudah mampu, ya udah sebenarnya kita kita tidak punya kewajiban untuk mengeluarkan uang kita untuk orang tua kita, karena orang tua kita dalam artian tabungannya juga udah banyak gitu ya. Tinggal mungkin kita hanya untuk perlu menasehati, sharing dan segala macam supaya tergerak hatinya untuk bisa daftar gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Dewi Amelia atas jawabannya. Gimana Kak Jaika, Edita, dan Kak Kak Eli Rahmawati? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke, alhamdulillah sudah terjawab. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, karena di sini pertanyaannya sangat luar biasa nih Kak. Sangat banyak sekali yang ingin bertanya. Mungkin Kak Nurul Uyun juga ingin bertanya dan teman-teman lainnya nih pengen bertanya. Tapi karena waktu nih Kak, mohon maaf terbatas gitu. Mungkin kalau yang ingin bertanya mungkin bisa langsung chat Kak Dewi Amelia. Apakah bersedia Kak? Boleh, boleh. Oke. Oke, Ini mungkin kalau sebetulnya ada masuk untuk zakat sukses ini Pak Ustadz. oh siapa tuh? Saya Ibu Nurul Uyun. Oh, boleh. Boleh. Gimana Kak Dewi? Apakah Ya, saya nenek 58 tahun hampir. Oh Ya, iya, silahkan. ya silakan ya Bu. Allah tahun ini zakat berzakat kurban melalui zakat sukses ya Insya Allah. Nah ingin memberi masukan tadi bagus ya pemaparan dari pemateri Mbak Dera itu kalau zakat sukses memfasilitasi gitu kan inovasinya luar biasa ya dimudahkan banget para muzaki atau siapapun lah yang mau berinfak mau berzakat gitu boleh nggak ibu usul gitu ya zakat sukses memfasilitasi auto debit gitu. Jadi tiap kita seperti tadi tuh terpacu banget jadi kita nyicil gitu entah nantinya buat siapa gitu ya nyicil 100.000 atau berapa gitu melalui rekening zakat sukses gitu Kak nanti kalau udah apa namanya udah memenuhi itu gitu ya jumlah nanti kita Setuju. ya nanti kita boleh bilang oh nanti untuk siapa misalnya untuk apa namanya diperuntukkan untuk haji siapa, untuk berangkat hajinya siapa, atau umrohnya siapa, atau kurbannya siapa gitu Kak. Usul ya, usul aja ini kalau diterima ya alhamdulillah mudah-mudahan jadi pertimbangan. Terima kasih sudah memacu semangat kami ya Mbak Dera ya Masya jazakumullah. Allah. Masya Assalamualaikum. Allah. Terima kasih Bu Nurul, Masya Allah. Saya terharu di ini ya. Jadi mungkin dari ini saya masih masih jauh lebih junior nih dari Ibu Nurul juga. Terima kasih juga sudah mendengarkan sharing pemaparan dari saya tadi. Nanti mungkin dari teman-teman dari Zakat Sukses bisa di ini ya. Kira-kira memungkinkan nggak ya yang seperti itu? Tadi kalau kurban kayaknya sepertinya sudah ada ya tabungan kurban ya. Jadi ibaratnya kita masih bisa nabung nih dari bulan-bulan sebelumnya. 100.000 tiap bulan gitu ya atau misalnya 150.000 gitu ya tapi nanti mungkin gimana nih untuk teman-teman zakat sukses mungkin bisa silahkan diobrolkan niat-niat baik apa namanya saran dari Ibu Nurul ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Nurul atas sarannya tadi. Mungkin nanti akan kita dibeli oleh tim zakat sukses mungkin sama Mbak Prina ataupun sama tim lainnya. Terima kasih Bu Nurul. Sama-sama, sama-sama.
Mungkin kalau misalkan ada yang ditanyakan lagi Bu terkait tentang program itu bisa hubungi aja Bu nomor admin dari Zakat Sukses di 0822 1162 7700. Oke, baik. Para hadirin kalian, teman-teman semua, alhamdulillah acara kita, materi kita kali ini telah selesai. Mungkin Kak Dewi Amalia bisa kasih closing statement nih Kak buat kami semua supaya kita lebih semangat lagi nih Kak untuk menabung, untuk manage keuangan kita supaya bisa beribadah kurban dan haji di tahun ini Kak. Ya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sekali lagi ya buat Kak Adrian, teman-teman panitia dari Zakat Sukses, dan teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir ya mendengarkan pemaparan terkait dengan materi manajemen keuangan untuk sukses ibadah kurban dan haji. Sekali lagi, kalau dari saya pribadi, bahwa yang namanya ibadah kurban dan haji ini bukan hanya untuk orang-orang yang kaya saja, punya pola pikir, punya mindset dulu kita bahwa kita ini mampu, kita ini kaya juga gitu ya. Bagaimana kita mengkayakan diri, memampukan diri ini bergantung dengan cara kita untuk berikhtiar dan menuju jalan itu gitu ya. Mulai dari ikhtiar nabung, ikhtiar berhemat 1.000 per hari, 2.000 per hari juga nggak apa-apa gitu ya. Insya Allah nanti kalau dulu kata pepatah gitu ya, sedikit demi sedikit lama-lama akan jadi bukit gitu ya. Jadi jangan pernah mengecilkan, mengerdilkan diri bahwa kita ini nggak mampu, kita ini ngapain nabung 1.000 juga nggak akan kekumpul. Jangan pernah mengerdilkan hal-hal yang seperti itu. Insya Allah hal-hal yang kecil itu juga akan Allah lihat dari usaha kita gitu ya teman-teman semuanya. Jadi mari dari sekarang kita niatkan buat bisa kurban tiap tahunnya. Kita niatkan juga supaya bisa daftar haji. Walaupun kita mungkin umurnya udah 50, 60, kita niatkan dulu lah dari sekarang. Karena kalau kita baca berita, cerita-cerita dari kemarin, bahkan banyak yang daftar haji umur 70, 80 juga Allah masih bisa berangkatkan gitu ya teman-teman semuanya. Jadi semoga Allah memudahkan jalan kita untuk ibadah, jalan kita untuk menuju Baitullah, untuk haji, dan jalan kita untuk berkurban setiap tahunnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair dan kasir kepada Kak Dewi Amalia atas materi yang sangat luar biasa Kak. Materi sangat daging banget nih Kak. Yang penting Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi intinya tuh kita niat dulu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amrin ma nawa. Nanti kalau kita niat kita udah baik untuk berkurban, untuk berhaji, insya Allah apapun yang kita niatkan, apa yang kita itu akan Allah bantu untuk menunaikan ibadah kurban dan haji ya, Masya Allah. Oke, baik Bapak Ibu hadirin kalian, mungkin sebelum kita tutup agenda kita pada siang kali ini, mungkin kita akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu nih bersama pemateri kita yang Kak Dewi Amelia. Mungkin kepada Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, Masya Allah ini ada Ibu Rahmi, ada Ibu Ika dan teman semua, mungkin kita open cam terlebih dahulu dan dipandu nih oleh tim operator. Mungkin Kak Kurina ataupun tim operator bisa mandu agenda sesi foto bersama kita. Yuk, teman-teman, kita open cam terlebih dahulu nih. Jarang-jarang kita foto bersama. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Yuk, kita open kamera dulu. Mas Hujan Setiawan, Mbak Merisa, Mbak Farah, Mbak Ami, Mbak Nurul Fitriah, dan teman-teman lainnya kita open cam terlebih dahulu. Oke, silakan kakak operator pimpin untuk sesi foto bersama. Slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Ya, sudah. Oke. Sebelumnya terima kasih kembali Kak Dewi Amelia. Semoga kita bisa bertemu lagi Kak di lain waktu dalam agenda yang sangat luar biasa nantinya. Dan sebelumnya terima kasih juga nih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian
telah ikut dalam agenda seminar kita kali ini, webinar kita kali ini mengenai tentang manajemen keuangan. Jadi kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin yang saat ini sudah punya niat berkurban, silakan untuk berkurban, jangan nunda-nunda, ataupun bagi yang ingin udah punya niat kurban tapi masih ragu untuk berkurban di mana, yuk kita kurban saja di Zakat Sukses. Ataupun masih masih belum punya uang ataupun lainnya, tapi tadi kata Kak Dewi Amalia, coba dicicil sedikit demi sedikit, karena lama-lama nanti akan menjadi bukit dan bisa melalui menabung di program Zakat Sukses. Betul Kak Korina? Betul, nanti mungkin atau teman-teman yang ingin bertanya nih mengenai tentang program-program yang ada di Zakat Sukses, khususnya untuk program kurban, bisa chat Kak Kurina nih, insya Allah standby 24 jam HP-nya untuk melayani teman-teman semua. Oke, mungkin kita tutup aja agenda kita kali ini dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah wa atubu ilaih. Saya Muhammad Adriansyah pamit undur diri dari hadapan kalian. Mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu hadirin kalian. Jangan lupa